Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi. terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5, saya Rohmat Waloyo dari SDN 1 Kajar, Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang, CGP Angkatan 10, bersama teman saya Bapak Irfan Junaidi dari SDN 1 Telopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Yang pertama akan dipraktekkan oleh saya. Baik, pada kesempatan kali ini akan segera kami mulai. Sudah siap Pak Irfan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Romat. Oh, kemarin Pak Irfan mau menceritakan sesuatu. Mau menceritakan apa ya Pak Irfan? Kok saya jadi penasaran. Iya Pak Romat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan, mumpung ketemu Pak Romat, permasalahan tentang apa yang ada pada sekolahan yang saya alami ketika pembelajaran Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Ya, ini kita kan masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Pak sebelum kita kembali ke kelas. Silakan Pak Irfan bercerita, monggo. Gini Pak, saya kan mengajar PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ketika pengalaman saya di kelas rendah menemukan suatu kendala pada satu kelas ini yang berjumlah sekitar 32 anak, cukup ramai dan agak sulit untuk diaturnya, Pak. Terkadang ada anak yang suka berantem dengan kawannya, suka mengganggu temannya, suka mengambil pensil kawannya, mengambil penghapus kawannya. Pokoknya seperti itulah Pak. Kadang juga mereka suka tidak tertib, terus suka lari-lari sendiri. Itulah permasalahan yang saya alami Pak. Oh, gitu ya Pak Irfan ya. Terus selama ini apa yang ingin Pak Irfan lakukan ketika menghadapi permasalahan anak yang seperti itu, Pak Irfan? Awalnya ya saya nasihati mereka, saya beri nasihat, kemudian saya panggil beberapa anak. Kayak misalnya mereka yang berantem, saya lakukan segitiga restitusi seperti yang pernah kita pelajari. Namun karena ya namanya anak-anak ya Pak, kadang juga terulang lagi. Walaupun sudah kita beri nasihat dengan baik, kita beri arahan, tapi kayak tidak masuk. Artinya tidak masuk di dalam pemahaman mereka, terutama kelas rendah itu. Oh, jadi terulang kembali gitu, Pak. Terus kira-kira bagaimana perasaan Pak Irfan ketika menghadapi peristiwa semacam itu, Pak? Perasaan yang saya hadapi itu gelisah, terus cemas juga karena anak-anak tidak mau tertib. Ada yang bertengkar, ada yang mengganggu temannya di dalam kelas, di dalam pembelajaran, baik pembelajaran itu di dalam kelas maupun di luar kelas, karena PJOK itu pembelajaran ada dua, yang itu di luar sama di dalam kelas. Ada yang berteriak-teriak ketika juga di lapangan. Jadi saya merasa cemas, makanya saya mencoba mengangkat masalah ini pada kegiatan kita, mumpung kita bisa bertemu, atau saya ketika mumpung saya bertemu Pak Roma, jadi saya cerita ini bagaimana
kelanjutannya, tentang solusinya ketika saya menghadapi masa seperti itu. Berarti kalau begitu tujuan pertemuan kita duduk bersama ini hari ini bisa Pak Irfan sampaikan tujuannya apa kira-kira Pak? Tujuan saya ketika ketemu Pak Romat pada kesempatan kali ini ingin menemukan solusi bagaimana anak-anak bisa tertib, kemudian bisa membentuk karakter yang baik, setelah itu juga bisa belajar dengan baik di dalam kelasnya. Baik Pak, Pak Irfan sudah menceritakan seperti itu keadaan Pak Irfan dan saya juga sudah mendengarkan kemudian solusi dari Pak Irfan sendiri bagaimana ke depannya dalam menghadapi masalah seperti ini Pak, kira-kira seperti apa solusi dari Pak Irfan itu sendiri? Karena berhubung saya itu adalah guru mapel ya Pak, saya akan mencoba koordinasi dengan wali kelas. Saya nantinya akan ngobrol dengan wali kelas. Bagaimana contoh anak si A ini, kenapa ya suka bertengkar, membuat gaduh anak itu saja, dan anak-anak itu saja yang membuat gaduh. Saya mencoba mencari jalan keluar dengan wali kelas. Misal seumpama tidak bisa dengan wali kelas, saya akan mencoba menghubungi dengan walinya atau orang tuanya. Nanti wali kelas menghubungi orang tua bekerja sama agar anak ini bisa tertib di dalam pembelajaran agar tidak mengganggu temannya yang lain, serta permasalahan apa yang dihadapi ketika apa yang ada di rumah sama wali kelas itu. Bagus sekali Pak. Jadi solusi yang ingin Bapak lakukan ke depannya, kemudian menurut Bapak seberapa penting yang harus Bapak lakukan, kemudian seperti apa yang sudah Bapak lakukan untuk saat ini Pak? Menurut saya itu sangat penting sekali. Karena untuk membentuk karakter murid itu memang diperlukan kerjasama antara saya sebagai guru mapel, kemudian wali kelas, serta orang tua. Karena kita mau membentuk anak menjadi lebih baik tidak bisa untuk bekerja sendiri. Karena untuk membentuk harus terbentuk dengan lingkungan, latar belakang keluarga. Jadi kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik itu wali kelas, orang tua, ataupun lingkungan sekitarnya juga sekalian. Berarti intinya sangat penting ya Pak ya. Ya, Kemudian Pak Irfan setelah Bapak menceritakan permasalahan Bapak ini, kemudian apa tujuan pertemuan kita hari ini? Kemudian Pak Irfan juga sudah menentukan solusi-solusinya. Kemudian betapa pentingnya apa saja yang harus Bapak lakukan ke depannya. Selanjutnya bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Tadi Bapak sudah menceritakan dalam pertemuan ini tujuannya seperti apa, kemudian nanti harapannya seperti apa, kemudian solusi-solusinya Pak Irfan juga sudah menceritakan. Sekarang ini perasaan Pak Irfan bagaimana untuk yang sekarang ini? alhamdulillah setelah saya melakukan cucing dengan Pak Romat, bertemu dengan Pak Romat, saya merasa lega dan beban saya sudah sedikit terkurangi, Pak. Semoga bisa mengajar dengan baik sesuai dengan apa tujuan kita mengajar dan materi apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan kepada anak. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini membuat Pak Irfan menjadi lega. Kemudian Pak Irfan bisa menemukan solusi-solusi ke depannya. Saya juga bersyukur Pak Irfan, Bapak bisa curhat dengan saya. Kalau boleh tahu nih, kapan ini Pak Irfan akan melakukan eksekusinya ini? Dilakukan kapan kira-kira? Insya Allah untuk eksekusi ini sendiri besok juga
atau nanti setelah kita bertemu ini saya akan bertemu wali kelasnya terlebih dahulu. Supaya ketika minggu depan pembelajaran saya mencoba hal-hal yang baru, menggunakan metode pembelajaran yang baru setelah saya bertemu dan mempelajari tentang keadaan anak berdasarkan laporan dari wali kelas, keluarga, serta lingkungan yang ada, Pak. Jadi eksekusinya mulai nanti saya akan bertemu wali kelasnya dulu. Komitmennya kira-kira gimana, Pak? Insya Allah betul-betul dilakukan dan berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya supaya pembelajaran bisa tercapai dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya anak-anak kita juga menjadi lebih baik ya Pak ya. Berarti insya Allah akan dilaksanakan sesegera mungkin. Ya, bagaimana? Lega atau tidak, Pak? Alhamdulillah bisa lega, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya Pak ya. Ya, Sama-sama kita berbagi, mencari solusi, kemudian kita saling bertukar kawruh gitu Pak istilahnya. ya, Ini perasaan Pak Irfan menjadi lebih lega. Nanti kapan-kapan kalau Pak Irfan ada masalah atau saya mungkin yang punya masalah, kita mungkin bisa sama-sama mencari solusinya, Pak. Baik Pak si, Irfan, bertemu lagi kapan-kapan. Kemudian ini karena sebentar lagi kita juga akan masuk, nggih. ye, Baik, semangat Pak Irfan. Pokoknya kita berikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi amal jariah kita dan nanti insya Allah akan bermanfaat bagi semua orang. terima kasih ya Pak atas waktunya yang telah Bapak luangkan kepada saya sehingga saya bisa bercerita bagaimana tentang pembelajaran yang telah saya lakukan dan bisa menemukan solusinya, pemikiran kedepannya bagaimana, rencana kedepannya bagaimana. Pertemuan kita kali ini sangat berarti, Pak. JJ Pak, J. Pokoknya semangat terus Pak. Oke. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tadi di WA Bu itu ya, Di WA, Bu. tanda rekaman. Oh, kan sudah muncul Pak. Hmm. Ribon, Pak Irfan, sudah siap atau masih balas WA dari Bu Fasilitator dulu? Nggih pun sampun tak bales. Ampun, nggih. Nggih. Kita mulai di coaching sesi yang kedua. Saya Ya, sebagai coach, Pak Irfan sebagai coachnya. ya. Saya tak kasih intro dulu ya, Pak. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi praktek pagi hari ini, rekan saya yang bernama Pak Romat Waloyo adalah seorang guru PAI. Di sekolah saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar pada mapel PAI. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah muridnya dan dalam satu kelas. Pak Romat ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk permasalahannya. Kami akan memulai diskusi dengan Pak Romat, dengan saya sebagai coach dan Pak Romat sebagai PT. Pak Romat. Nggih. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Romat.
Nun sewu Bagaimana Pak Ir- kabarnya hari ini Pak Romat? Alhamdulillah, baik luar biasa. Nun sewu Pak Irfan, ini bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Soalnya perasaan saya akhir-akhir ini tidak karu-karuan, Pak. Hmm, nggih nggih Pak Romat. Baik. Apa yang kiranya Pak Romat mau ceritakan? Nah, gini Pak Irfan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias, Pak, dalam menerima pembelajaran dari saya, terutama pada saat saya mengajar mata mata pelajaran saya, Pak, yaitu mata pelajaran PAI. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu hanya sekitar 50%, Pak, tiap kelas yang saya ajar. Jadi banyak yang tidak mengumpulkan. Itu Hmm, yang membuat saya kok seperti ini ya, loh. iya Pak. Jadi sebelum kita lebih lanjut mengobrol, supaya saya juga tahu ke depan obrolan kita mau dibawa kemana. Jadi menurut Pak Romat, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini nanti Pak? Jadi harapan saya gitu, Pak. Alhamdulillah bisa bertemu sama Pak Irfan ini. Ini sebenarnya mengharapkan solusi, Pak, permasalahan yang saya alami, permasalahan tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu, Pak. Jujur saya sudah bingung, Pak, ini, Pak. Mau bicara mau sama siapa lagi. Kebetulan kok tadi ada Pak Irfan. Iya Pak. Setelah saya mendengar sedikit tentang keluh kesah Pak Romat, menurut Pak Romat pribadi, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias di dalam pembelajaran PAI bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali gitu, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama itu mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, Pak. Karena kegiatannya terlalu monoton, kemudian saya juga jarang menggunakan alat peraga, metode yang saya gunakan juga cuma itu saja, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya kurang memberikan kesempatan peserta didik untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin itu yang menyebabkan anak-anak saya menjadi seperti itu, Pak. Begitu ya Pak. Menurut Pak Romat, apa saja yang membuat murid Bapak itu kira-kira yang membuat murid Bapak bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran PA itu sendiri, Pak? Kalau menurut saya mungkin anak-anak itu menghendaki kegiatan belajar yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan mungkin, Pak. Hmm, Wah, saya juga sependapat dengan Pak Rohmat. Lalu menurut pendapat Pak Rohmat, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak untuk kedepannya? Menurut saya kita tentunya harus menggunakan metode yang interaktif mungkin, Pak. Itu yang pertama. Jadi kita membuat metode pembelajaran yang berbeda, kita memberikan materi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, menggunakan berbagai macam metode yang variatif. Jadi mungkin juga menggunakan alat peraga yang bisa menarik minat peserta didik dan anak-anak didik saya mungkin, Pak. Iya, mengenai tentang apa namanya tugas yang diberikan kepada murid, kepada Pak Rohmat, kiranya mungkin bisa kepada murid apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak?
Penyebabnya itu apa? Kenapa murid-murid ketika pengumpulan tugasnya itu kurang antusias? Mungkin murid-murid saya kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu penyebabnya satu, Pak. Ketika saya memberikan tugas itu terlalu banyak, sedangkan media dan sumber belajar yang saya berikan mungkin hanya terbatas, Pak. Jadi anak-anak itu menjadi sangat bosan. Mungkin itu, Pak. Kalau kalau boleh tahu, Pak Romat menggunakan atau mencari sumber belajar apa saja yang digunakan di dalam kelas tersebut, Pak? Saya biasanya cuma menggunakan buku literasi yang ada di perpustakaan, Pak. Wah, adakah sumber lain, Pak? Selain buku teks, kiranya yang mungkin ada yang Bapak pikirkan. Artinya, apakah ada sumber lain menurut Pak Romat yang mungkin bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas Bapak tersebut? Wah, sebenarnya banyak ini, Pak. Kan di era yang saat ini sebenarnya kan ada sumber, misal kita bisa menggunakan video, YouTube, artikel yang ada di blog, tulisan ilmiah di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren mungkin ya, Pak. Hmm, betul sekali itu Pak Romat. Sekarang memang lagi zamannya yang maraknya teknologi. Apabila mungkin sepemikiran dengan Pak Romat bahwa kita bisa mengembangkan dengan media-media yang Pak Romat sebutkan, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber itu akan membuat murid-murid antusias sesuai dengan pendapat yang Bapak utarakan kepada saya. Kiranya yang tadi jenengan sampaikan dari YouTube ada, dari apa namanya, dari video, dari internet, atau mungkin yang Pak Romat sebutkan dari aplikasi yang tren tersebut, Pak. Jadi sekarang apa rencana Pak Romat untuk menyelesaikan masalah yang Pak Romat hadapi di dalam pembelajaran di kelas tersebut, Pak? Jadi yang pertama yang ingin saya rencanakan, Pak, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan alat peraga dan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya pun juga menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak, Pak. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, akan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas karena itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, Pak. Bagus sekali Pak Romat, rencananya Pak Romat. Memang sesuai, saya juga sependapat dengan Pak Romat bahwa sekarang adalah zamannya pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada anak. Apabila mungkin kita tidak mengikuti perkembangan, nanti kita juga akan sulit di dalam pengembangan suatu materi yang akan kita berikan, seperti yang Pak Romat alami sekarang. Nah, Terus untuk kelanjutannya, apa komitmen yang Pak Romat akan lakukan terhadap rencana ini, Pak? tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan alat peraga dan sumber belajar yang mungkin banyak dari beberapa media sehingga materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu bisa diterima dengan mudah, anak-anak juga merasa senang, dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Jadi anak-anak agar bisa maksimal dalam belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, Pak. Wah, bagus sekali ya Pak Romat. Saya sangat mendukung tentang apa yang Pak Romat sampaikan dan apa yang komitmen Pak Romat sampaikan tentang merdeka belajar dan membuat murid-murid merasa senang karena semua dikembalikan kepada murid sesuai dengan pendapat Pak Romat, sesuai dengan pemikiran dan komitmen Pak Romat tentang pembelajaran itu
berdiferensiasi dan kembali pada minat bakat anak tersebut, Pak. Semoga apa yang Pak Rohmat rencanakan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan Amin. pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang Pak Rohmat inginkan dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada murid-murid, sehingga apa yang kita obrolkan pada hari ini bisa menjadi solusi bagi Pak Rohmat sendiri. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Irfan atas waktu yang telah diberikan. Saya bisa sharing dengan Pak Irfan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadi idola daripada murid-murid yang dirindukan kehadirannya di murid-murid kita ya Pak. Iya, memang kita selayaknya jadi guru yang bisa memberikan terbaik kepada anak, dan tidak ada salahnya ketika Bapak menemukan suatu permasalahan atau kendala, kita sharing-sharing, tidak disimpan sendiri, supaya kita bisa berbagi apa permasalahan kita dan bisa bercerita kepada rekan kita supaya kita tidak menjadi beban, dan nanti apabila jadi beban takutnya efeknya kepada anak. Dan ketika sudah cerita kita saling sharing seperti ini, yang Pak Rohmat harapkan untuk kedepannya lagi menjadikan anak menjadi lebih baik, semoga segera terwujud dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik kiranya. Amin amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah ini kita juga harus kembali ke kelas kita masing-masing. Terima kasih pokoknya Pak Irfan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita. Amin. Ya, Terima kasih Pak terima Irfan. kasih Pak Monggo. Rohmat. Oke, Ya, sama-sama. wassalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.